Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Anda pada saat ini, dan harapan kami bahwa Anda semuanya diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberkati kehidupan pribadi dan keluarganya, dan diberkati masa depannya. Saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan apakah Allah akan menolak umatnya. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata kepada kita, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yang berkata kepada saudara dan saya, apakah mungkin bahwa Allah itu akan menolak umatnya? Jawabannya dikatakan dalam ayat yang pertama ini tadi sudah jelas bahwa Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Karena apa? Dia meyakini bahwa dia adalah umat Israel, dia keturunan Abraham, dan dia dari suku Benyamin. Kemudian dia juga pernah mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma, yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 berkata kepada kita, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini satu keyakinan dari Rasul Paulus bahwa dia adalah orang yang dipilih, orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang ditentukan sejak dari semula, dan dia meyakini dia adalah keturunan dari orang Israel, keturunan Abraham. Dan dia juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Maka bagaimana sikap dan perbuatan orang-orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dibenarkan oleh Allah? Maka dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ada pengakuan yang harus dilakukan senantiasa, pembaharuan di dalam kehidupan kita senantiasa. Lalu apa yang Tuhan katakan, lakukanlah perintahnya seperti tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, apakah Tuhan akan menolaknya? Tidak. Karena kita sudah dibenarkan, dipanggil, dibenarkan sejak dari semula dan diberi yang terbaik. Dan kita senantiasa hendaknya mengaku segala dosa dan pelanggaran kita dan melakukan perintah-perintahnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua pribadi anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.